Ini juga Nah, ini menjadi dia favorit Little ya Kanesha ya. Abid. Ini dia nih, kalau tadi udah punya ITBP ya, ITBP-nya kita belajar skills dan itu kepake banget ya. Pokoknya anakku tentang counting, tentang warna, countingnya kan bisa sampai 20 ya. Lalu juga warna, tentang kosakata itu pakainya ITBP skills gitu. Nah, kalau ini lebih kompleks lagi gitu ya. Artinya kalau tadi benar-benar fokus ke skills gitu ya, anak kita fokus ke skills kita pakai ITBP. Nah, ini Little Abid kalau yang udah punya, ada yang sudah punya Little Abid, ada yang sudah pakai, ada yang rutin bacain ya, wajib rutin bacain ya yang udah punya ya. Little Abid ini tagline-nya aja, a smart way to explore the potential of your children. Jadi, bagaimana kita mengeksplor gitu ya potensi yang ada dalam diri anak kita. Dengan adanya Little Abid bukan hanya mengeksplor tapi bisa menumbuhkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak kita. Kalau teman-teman nanti kapan-kapan lah ya kita belajar tentang multiple intelligence. Ada yang tahu multiple intelligence? Multiple intelligence itu kecerdasan majemuk gitu ya. Jadi kalau kecerdasan itu bukan satu ya, bukan dia cerdas matematika aja, enggak. Ternyata ada 9 kecerdasan majemuk dan semua itu ada di Little Abid. Jadi Little Abid itu ada 4 tema, ada basic knowledge, ada life skills, ada general values dan spiritual values. Nah, jadi knowledge-nya dapat nih, knowledge-nya dapat bener-bener basic anak-anak yang harus kita apa ya, pengetahuan yang pertama kali yang harus kita kenalkan ke anak-anak gitu ya. Karena memang kan ini bukunya untuk preschool ya. Jadi kalau pagi atau kalau misal baca ITBP gitu ya, kita lihat-liatin kosakata yang ada di ITBP, gambar-gambar yang ada di ITBP, lalu kita bisa cerita dari mana? Dari Little Abid gitu. Bukunya masih board book. Jadi ini aman juga kalau kita pakai dari bayi. Jadi teman-teman yang punya bayi bingung mau beli Little Abid karena aduh masih terlalu dini, enggak masalah ya. Jadi memang Little Abid bisa dipakai dari usia 0 tahun juga. Jadi makanya yang udah punya lengkap media Tira ya, media edukasi dari Tira Satria Niaga, itu insya Allah semuanya kepake dan nggak akan bingung ya karena kalau masih di baby itu 0 sampai 3 tahun itu kan biasanya masih suka sobek-sobek buku. Nah kalau bukunya board book kayak ITBP kayak Little Abid, MIMH itu apa namanya aman gitu ya. Karena nggak bisa disobek juga gitu. Anak-anak kan biasanya kalau 0 sampai 3 tahun kadang kalau anak saya ya buku dibawa mandi, buku ditumpahin es krim, buku disobek-sobek gitu ya. Nah, kalau Little Abid nih aman gitu ya. Jadi memang banyak banget bukunya, ada 27 buku. Ini 27 buku dengan 4 tema ya, dan ada buku yang bahasa Inggris. Jadi 8 buku bahasa Inggris, 19 bukunya bahasa Indonesia. Jadi di sini kita belajar tentang apa? Belajar tentang warna, belajar tentang tekstur, belajar tentang talking to others, belajar tentang uh, sex education gitu ya. Nah ini sex education nih nanti kita akan bahas di touringnya Cordoba ya. Jadi nanti kita akan touring Cordoba. Nah ini nanti akan saya lebih jelaskan tentang kok ada di bagian buku mana ya ada sex education dan itu apa ya. Nah itu ada di Little Abid. Jadi di 2 buku Little Abid di aku tahu dari mana aku berasal dan juga aku berbeda dengan Syafa. Basicnya banget anak tahu tentang sex education itu bukan yang tanda kutip ya, tapi lebih ke dia tahu jati diri dia laki-laki dan dia tahu jati diri dia perempuan. Bukan hanya dia laki-laki dan dia perempuan, dia tahu bedanya dan dia paham batasan-batasan auratnya gitu. Nah, itu semua ada di buku Little Abid di 2 judul buku itu ya. Nah, ada juga buku yang ngajarin kita tentang gosok gigi. Nah, ini ada yang sama nggak kayak saya ya? Anak saya susah banget disuruh sikat gigi karena sering saya bacain buku gitu. Yang nggak hanya sekali 2 kali, wajib rutin banget bacain yang tentang raksasa. Iya, namanya raksasa di dalam Raksasa gigi. gigi memang. Raksasa dalam gigi. Saya jadi judulnya kenapa jadi raksasa ya? Gigiku sehat judulnya. Nah, itu tuh dari situ anakku jadi mau yang namanya gosok gigi. Tapi bukan saya sekali bacain, enggak. Berkali-kali bacain, contohin baru dia mau. Baru dia rajin gitu. Jadi memang yang namanya pembiasaan itu harus sering di reminder, harus sering informasi itu didatangkan berulang-ulang gitu. Sama aku mau makanan sehat, dia jadi mau makan fish. Anakku jadi mau makan dia nggak suka yang namanya sayuran gitu ya. Dia jadi mau wortel dia doyan gitu. Tadinya enggak gitu kan. Tadinya maunya cuman egg doang. Akhirnya dia mau makan fish, dia mau makan
ayam gitu ya, banyak banget gitu. Nah itu semua ada di bukunya Little Habit. Jadi memang kalau teman-teman bingung bagaimana nih anak kita biar bisa punya skills, biar bisa punya value, spiritual, dan basic knowledge yang baik, coba bacakan buku aja. Sering dibacain, rutinkan buku Little Habit, dan juga kita praktekkan tentunya. Insya Allah anak-anak bisa teraplikasi lah kalau kita udah rutin bacain dan kita sering aplikasikan gitu. Itu tadi Little Habit. Coba Onti mau Ini mungkin coba. ada beberapa pertanyaan nih Nes dari teman-teman yang ada di sini ya. Kayak itu kenapa sih buku Little Habit seri satunya itu bahasa Inggris gitu? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja Iya, gitu? kenapa di kita bukan hanya Little Habit ya? Buku ITBP bahasa Inggris, buku apalagi yang bahasa Inggris, WWP yang bahasa Inggris gitu kan ya. Kenapa bahasa Inggris gitu? Nah, kita pengen anak kita itu punya bilingual gitu. Jadi salah satu kecerdasan majemuk yang ada di sini gitu ya, bukan ada di sini ya. Kita punya kecerdasan majemuk, salah satunya adalah bilingual gitu ya. Bilingual linguistik gitu. Nah, anak-anak itu sangat cepat mencerna bahasa. Jadi ada nggak anak 2,5 tahun yang bisa 4 bahasa? Ada. Dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Mandarin, dia bisa bahasa Palembang. Nah itu saya ketemu langsung, gitu ya. Saya ketemu langsung dengan dulu dia belinya WWP yang versi bahasa Inggris, CFL namanya. Dia cerita anaknya tuh 2 tahun setengah dia sudah bisa semua bahasa, gitu ya, 4 bahasa tadi ya. Nah, jadi nggak usah worry nanti kenapa sih harus ada bahasa Inggris, karena bahasa sekarang kan memang kalau anak-anak nggak bisa bahasa Inggris tuh kayak ketinggalan gitu ya, kata kasarnya gitulah, ketinggalan gitu. Karena memang bahasa Inggris adalah bahasa dunia gitu. Kita kalau mau keliling dunia, kalau kita bisa bahasa Inggris gampang gitu, mudah. Lalu eh, kenapa nggak semuanya bahasa Inggris gitu kan? Nah, yang di buku satu ini tentang knowledge ini memang seri satunya ini bahasa Inggris. Biar apa? Biar ada variasi dan anak-anak bisa apa ya? Bisa kenal dengan bahasa selain bahasa ibu dan bahasa Indonesia gitu atau mungkin bahasa daerah. Nah, jadi bisa kenal dengan bahasa Inggris. Pertama kenal dulu, anak tersebut paham gitu. Nggak usah khawatir nanti anak bingung, nggak usah worry. Ini banyak banget yang bilang kayak misal, aduh nanti aku kalau pakai English time, anakku jadi bingung bahasa gitu kan. Kalau dari kecil dipakai, nah nggak usah khawatir karena nggak akan bingung bahasa. Yang bikin bingung bahasa atau dia telat ngomong atau speech delay itu biasanya lebih ke anak tersebut pasif. Lalu anak tersebut sering nonton TV, sering nonton gadget, biasanya begitu. Jadi kalau yang pakai 2 bahasa sejauh ini itu aman ya gitu. Memang ini saya cerita pribadi ya, memang awalnya anakku ini di 2 tahun itu dia tuh bingung, 2 tahun setengah tuh bingung mau ngomong apa karena dia biasa kadang sama saya bahasa Inggris, terus juga kadang dibacain buku bahasa Inggris, bahkan bukan bukan kadang ya sering. Jadi setiap buku mau itu saya ngerti atau enggak dengan buku itu gitu ya, dan itu bukunya bahasa Inggris, saya selalu bacanya pakai bahasa Inggris, nggak pernah bahasa Indonesia. Kalau buku bahasa Indonesia saya bacain pakai bahasa Indonesia, jadi dia tahu nih bedanya Inggris dengan Indonesia, walaupun dia tidak akan menyebut bahasa Inggris enggak, gitu. Nah, tadinya dia masih bingung yang namanya flower dengan bunga. Dia taunya flower gitu kan. Kalau ada yang bilang bunga dia nggak tahu. Kadang dia bingung mengungkapkannya. Itu di 2 tahun setengah, gitu kan. Memang agak telat ya. Telat dalam arti dia bingung kosakata, tapi di 3 tahun dia paham. Jadi sebenarnya bukan dia speech delay itu enggak. Dia masih bingung, tapi di 3 tahun, di 2 tahun setengah menuju ke 3 tahun dia sudah tahu. Oh, flower dengan bunga itu sama. Tapi dia nggak ngomong flower dengan bunga sama enggak. Jadi kadang dia bilang bunga, kadang dia bilang flower. Nah, kalau ada yang nanya bahasa Inggris, kadang dia jawabnya bahasa Inggris juga. Kalau nanyanya bahasa Indonesia, dia jawabnya bahasa Indonesia. Gitu. Nah, ada beberapa yang seperti itu gitu. Jadi nggak usah khawatir nih nanti kalau bahasa Inggris bingung gitu kan. Karena di pennya juga kan pennya Little Abit itu ada yang 2 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Dan keterangannya bukan keterangan, terjemahannya kalau kita bingung nih tentang apa ceritanya itu ada di buku Not to Parents-nya gitu. Itu ada di buku Not to Parents-nya. Jadi insya Allah nggak usah worry ya, aduh mau beli yang seri 2 sampai 4 aja, seri satu enggak. Justru seri satu itu tentang skills dasar. Ya, skills dasar yang anak-anak wajib miliki. Kalau saya selalu apa ya punya target ya, anak saya di 2 tahun ngapain, 2 tahun setengah ngapain gitu kan.
Nah, itu tuh skill-skill dasar kayak counting, kayak color, kayak talking to others, tekstur, itu semua ada di buku satu, di seri satu. Jadi kalau yang udah punya 2 sampai 4, 2 seri sampai 4 seri, wajib punya juga yang seri satu. Jangan terus dia bahasa Inggris terus nggak dibeli ya. Karena apa ya, ini wajib sih, basic knowledge-nya tuh wajib banget. Anak-anak wajib punya apa ya, pengetahuan dasar gitu yang ada di Little Abid, dan itu insya Allah pengetahuan dasar tersebut juga teraplikasi di kehidupan kita gitu. Itu tadi ya Mbak ya yang Ya, tentang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Ya, Oke, memang sangat mungkin banyak teman-teman banget juga ya. ada yang ditanyakan ya. Sangat banyak banget sih, Felines. Salah satu anak saya, Sabi, juga menemani hari-hari dia dengan Little Abid ini sih, banyak buku kayak Giku Sehat, Aku Makan Makanan Sehat gitu. Dia Mm-mm. tahu sayur, tempe, bahkan tahu kesukaan saya, tahu dia tahu ini kesukaan Papoy katanya kan. Jadi belajar dari situ semua sih, belajar makanan sehat, kemudian belajar apa namanya uh, tampil percaya diri tuh, dia apa yang si cerita si bercerita di panggung gitu, Iya, kelinci dan siapa ya sih, saya lupa lagi namanya tuh. Jadi jadi itu iya salah satu ada ya. buku-buku favorit Heeh. dia untuk belajar di Little Abid ini sih. Memang menemani hari-hari kecil dia gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga bisa menjadi anak yang inilah ya. Dan Percaya kembali diri, ditemani amin. Little Abid gitu. Iya benar. Jadi memang kita harus punya tokoh sih sebenarnya. Ini salah satu tuh kenapa di di English Time itu ada yang namanya Zings, ada yang namanya Sweepy, lalu di Abid namanya Abid gitu. Itu tokoh Hafiz Hafiza. Kalau di Al-Qalam punya tokoh Hafiz Hafiza gitu. Tokoh tersebut itu biar anak-anak tuh lebih akrab gitu. Jadi kayak menjadikan tokoh tersebut sahabat anak. Makanya kayak anakku kalau Smart Hafiz, dia nggak pernah bilang Smart Hafiz, dia bilangnya Hafiz Hafiza gitu. Jadi mau nonton Hafiz Hafiza gitu, mau lihat Smart Hafiz maksudnya. Terus mau Zing Sweepy gitu, dia taunya ya Zing Sweepy, Walter gitu, dia nggak tahu nama bukunya. Dia tahu Abid, dia nggak tahu nama bukunya Little Abid, dia cuma taunya Abid dan teman-temannya gitu. Jadi memang biar anak lebih akrab, jadi anak lebih merasa bahwa oh iya aku harus ngikutin Abid loh karena Abid contoh yang bagus. Oh iya aku harus ngikutin Hafiz Hafiza loh karena Hafiz Hafiza contoh yang bagus gitu. Jadi makanya tokoh-tokohnya dibuat tokoh yang memang bisa dekat dengan anak gitu. Kenapa ada tokoh biar bisa dekat dengan anak gitu. Sejak 0 bulan dibacakan buku LA, sekarang menjadi teman setianya, cinta banget sama buku LA. Ya bener banget nih, Mbak Umi Lani. Dikasih buku lain gak mau. Aduh, ayo eksplor buku yang lain juga ya. Eksplor buku yang lain. Jadi, nah ini juga ada nih Kak Nesya dari Bunda Ima. Bagusnya dibacain seri yang mana dulu nih? Seri 1 sampai 4 itu yang mana nih Kak Nesya? oke, yang mana dulu itu kalau Little Abid terserah ya. Gitu, kalau Little Abid terserah. Nggak perlu dari 1 sampai 27, nanti lama ya nunggu yang kedua tujuhnya. Kalau saya bebas, anak saya mau ngambil buku yang mana, atau kadang saya bikin schedule gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah punya buku-buku dari, atau mainan edukasi dari Tira, dibikin schedule. Oke, tema hari ini saya mau belajar tentang warna. Berarti buku yang dibutuhin ada buku CPD, ada buku Little Abid, ada buku ITBP yang dipakai itu. Oke, hari ini aku mau belajar tentang pencampuran warna pakai bukunya itu. Lalu aku mau belajar tentang apa lagi? Tentang hujan gitu. Tema tentang hujan bisa dicari ada di bukunya CEWWP, lalu juga ada di Sufis juga tentang nanti anak bisa tahu bagaimana hujan dan terjadinya hujan gitu. Jadi kita bisa bikin jadwal yang pertama. Yang kedua, kita mau lagi bacain yang mana sih? Kalau kadang saya tuh karena anak saya masih kecil gitu ya, masih 3 tahunan, jadi misal kayak dia tuh masih pelit ya sama adik ya, masih selfish. Makanya saya suka bacain yang aku suka berbagi sama yang tadi aku berbeda dengan Syafa biar dia paham. Dia punya adik, adik harus disayang, lalu juga adik itu kalau kalau kakak itu ya mau nggak mau harus ngalah gitu ya. Ngalah dengan adik biar nggak berantem gitu. Terus juga kita juga bisa iniin ke adiknya gitu ya, kita bisa kasih hikmah ke adiknya bahwa ya sesama saudara gitu kan, bukan hanya saudara tapi sesama manusia harus saling berbagi. Nah, biasanya saya sih makainya gitu ya, makainya kadang anak saya. Yang kedua saya pengen tentang apa sih, kayak kemarin kan saya memang fokus waktu anak saya 2 tahun tuh, setahun setengah lah itu kan harus gosok gigi. Dia nggak mau gosok gigi, saya pakein yang gigiku sehat terus.
terus nggak mau makan selain makan apa namanya ayam crispy dan telur, makanannya itu terus. Nah, saya bacain terus tuh yang Little Abit tentang yang aku makan makanan sehat. Mau minum air putih banyak juga dari situ. Jadi memang kalau saya situasional. Ada yang terkonsep dengan jadwal, ada yang situasional juga seperti saya. Baiknya adalah terkonsep secara jadwal. Oke, Kanisha mau tanya, dulu kan ada BAI yang tokoh utamanya Abid. Nah, untuk mengenalkan buku BAI pada anak itu cocoknya usia berapa tahun ya? BAI itu lebih ke after ya, after preschool ya. Jadi bisa ke usia 3 tahunan ya. Karena BAI itu kan nggak board book ya. Kalau saya sih menyarankan memang buku-buku yang non board book itu boleh dikenalin di usia anak tersebut sudah pertama dia sudah familiar dengan buku. Misal dia 1 tahun setengah udah familiar dengan buku ya nggak apa-apa, nggak akan disobek-sobek gitu kan. Soalnya saya ngenes saya disobek-sobek mulu gitu kan. Nah tapi karena pelan-pelan akhirnya dia paham oh buku bukan untuk disobek gitu, butuh proses. Kalau BAI kalau saya bisa di usia 2 tahun setengah atau 3 tahun gitu. Karena banyak ya, itu kan udah lebih ke praktek ya gitu. Nah, untuk anak-anak 1 tahun masih belum terlalu harus yang ceritanya singkat gitu. Oke, setelah Little Abit ada apa lagi nih?